Jadi dia bukan hanya sekedar mata uang, mata uang kripto, tetapi dia adalah barang komoditi yang disebut juga komoditi digital. Nah, oleh karena itu, kalau sudah komoditi terjadilah jual beli. Nah, kalau ditinjau daripada syarat rukun jual beli, maka dia tidak memenuhi syarat jual beli. Inilah alasan Majelis Ulama mengatakan bahwa kripto itu adalah haram. Mengalami hal ini. Nah, sekarang dengan canggihnya teknologi ini, teknologi informasi, teknologi perbankan yang menggunakan sarana internet, maka banyak hal-hal yang efisiensi di dalam masalah uang ini. Maka kita belanja tidak lagi perlu membawa uang di dompet. Cukup membawa di dompet itu hanyalah kartu. Maka ada kartu-kartu yang dikeluarkan oleh bank, yang mana bank bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu seperti kartu kredit, ATM, yang mana dengan kartu itu kita bisa belanja di mana-mana. Mau belanja berapa saja cukup dengan kartu. Maka dompet tak perlu ada uang lagi. Ini luar biasa ini. Nah, kemudian kita bisa belanja di seluruh dunia. Ada kode-kodenya kan? Maka kalau ada kode kartunya, ATM-nya, kreditnya begini, ada yang seluruh pasar, ada yang terbatas pasar-pasar itu. Ini pakai kartu dengan berbagai macam yang dikeluarkan oleh perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Kemudian muncullah elektronik, money elektronik. Nah, ini sekarang yang marak dipakai di mana-mana. Nah, sekarang kita mengarah ke depan ini nanti cara penggajian kita tak melihat lagi uang kertas. Kita tak akan pernah melihat uang logam lagi. Gaji masuk ke bank. Nah, ya kan? Nah, bank nanti apakah bank atau lembaga apa saja mengeluarkan kartu, dan dalam kartu itu ada data-data kita, dan di situ ada bukti berapa saldo kita. Nah, sehingga kita belanja pakai itu aja lagi. Tidak ada perlu bawa uang lagi. Jadi suatu saat kita tidak lihat uang lagi nanti. Sampai nanti kedai-kedai samping rumah kita pakai itu semua. Ini satu sisi ya, hal ini sangat memudahkan kita, ya kan, dan membuat kita aman. Tapi satu sisi banyak juga aspek negatifnya. Kita terpegang uang. Kalau sempat tidak ada alat-alat itu, ya gimana? Duit tak ada. Pakai kartu itu, sebab kita di hutan daerah yang terisolir, gimana kita belanja? Duit tak ada. Jadi penggunaannya belum merata. Tapi kalau sempat bisa merata, suatu saat kita tak melihat uang lagi, karena sudah e-money semuanya, electric money. Ini kita tidak tahu nanti uang kita di siapa yang megang apa. Yang penting uang kita itu ada setiap belanja. Nah, sekarang ada lagi namanya uang digital. Nah, uang digital inilah istilah Bitcoin. Saya sebenarnya dalam masalah uang kripto ini saya belum membaca betul secara detail bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya. Tapi yang jelas bahwa uang kripto ini ya tentu kesemuanya kita kan yang namanya uang elektronik kan dia apa, kita harus punya yang namanya aset atau saldo kita kan harus ada, kerjasama dengan lembaga. Nanti untuk belanja kita itulah dinamanya sekarang ada namanya Bitcoin. Bitcoin ini kadang-kadang memberikan jaminan-jaminan kepada kita, menawarkan bahwa belanja bisa lebih murah, kemudian lebih efisien, lebih macam-macam lah manfaatnya.
Dan ini sudah dimulai oleh beberapa perusahaan. Dia bukan resmi pemerintah, tapi perusahaan swasta. Tak salah saya pertama, apakah dari Amerika pertama membuat ini. Nanti kita insyaallah lah kita spesialkan kajian ini, karena ini butuh masalah fikih kontemporer. Namun saya membacakan dalam hal ini pandangan daripada berbagai lembaga, khususnya Bapak Ibu adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengangkat masalah ini dalam istimak yang terakhir. Istimak terakhir yaitu yang mereka lakukan kemarin di Hotel Sultan di Jakarta, yaitu di bulan 11 kemarin, itu November. Itu istimak ulama. Salah satu agenda yang mereka programkan adalah membahas Bitcoin ini dan keluar fatwa. Jadi draft fatwa tentang Bitcoin ini sudah diterbitkan oleh Majelis Ulama, namun secara resmi fatwa itu sekarang artinya belum dicetak. Barangkali masih perlu direvisi atau diperbaiki atau dipertajam. Tetapi isi fatwa itu, dan ini barusan saja, belum lama, itu dibahas pada hari Kamis tanggal 11 bulan 11 2021. Nah, kemudian hasil fatwa itu, tapi sebelumnya Bapak Ibu, masalah-masalah kontemporer ini nanti akan menjawab juga pertanyaan berikutnya. Kalau masalah-masalah kontemporer ini kita lebih aman memakai, mengamalkan, menjadikan pegangan kita fatwa-fatwa yang bersifat namanya fatwa jama'i. Karena sekarang dengan pelitnya masalah, dengan banyaknya cabang ilmu pengetahuan, dengan banyaknya konsentrasi ilmu, sehingga tidak mungkin orang sekarang menguasai semuanya. Sehingga orang-orang sekarang ahli perbidang. Maka ulama-ulama di bidang syariah saja, dia menguasai dalil, bagaimana berdalil, bagaimana menerapkan dalil. Tetapi tentang masalah, realita masalah yang muncul di dalam tengah-tengah kehidupan kita, itu banyak mereka tak menguasai. Sehingga untuk bertanya kepada satu orang ulama di bidang syariah tentang masalah-masalah yang terjadi sekarang, itu boleh katakan susah. Dan susah dia untuk memfatwakan. Kalau dia memfatwakan betul, ragu kita, enggak yakin. Karena masalahnya setiap yang dipatwakan itu harus berangkat dari kaedah yang disepakati oleh ulama, al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Tak boleh seseorang menetapkan hukum terhadap sesuatu sebelum dia betul-betul memahami masalah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 syarat yang perlu dimiliki oleh seorang mujtahid. Pertama, menguasai nas-nas syariat dengan seluruh perangkat-perangkatnya. Yang kedua, menguasai masalah, memahami masalah. Kemudian yang ketiga, dia terlatih bagaimana menerapkan nas-nas yang ada terhadap masalah sehingga menerbitkan fatwa yang mendekati kepada kebenaran. Nah, sekarang kalau kita bertanya kepada sosok-sosok orang, ini susah. Karena jarang orang menguasai. Maka fatwa-fatwa kolektif. Maka itu yang disebut dengan ijtihad jama'i. Maka ulama-ulama kontemporer, ulama zaman sekarang mengutamakan di dalam masalah-masalah kontemporer kita merujuk kepada hasil-hasil ijtihad jama'i ini. Ijtihad jama'i ini biasanya itu lahir daripada lembaga-lembaga fatwa. Maka lembaga-lembaga fatwa ini
bertingkat-tingkat. Ada lembaga fatwa tingkat internasional yang melibatkan ulama-ulama seluruh dunia. Kemudian ada tingkatnya regional atau domestik sebuah negara. Umpamanya, kemudian juga Yordan, Emirat, termasuklah Indonesia. Ada lagi lembaga-lembaga fatwa di bawah organisasi. OKI. OKI dia punya lembaga fatwa tapi skopnya internasional. Rabita Alam Islami, dia punya lembaga fatwa. Kampus-kampus banyak yang punya fatwa, lembaga fatwa. Salah satu kampus yang punya lembaga fatwa adalah Azhar. Maka ada namanya lembaga fatwa ulama Azhar. Ini ulama Azhar. Kemudian berbagai kampus. Nah, kalau di Timur Tengah rata-rata kampus itu punya lembaga fatwa. Maka kalau saya sarankan UIN, kampus-kampus Islam khususnya, perlu membuat di dalam UIN itu, kampus itu ada sebuah lembaga namanya lembaga fatwa. Apalagi profesor-profesor doktor di bidang syariah ada di kampus itu. Maka sayang kalau tidak diikat mereka dengan sebuah lembaga. Tapi ini yang belum wujud di Indonesia. Padahal kemungkinan itu ada. Berarti secara aturan itu bisa dibuat. Nah, jadi kita merujuk kepada MUI. MUI sudah membicarakan masalah Bitcoin dan sudah lama sebenarnya dipertanyakan kepada MUI, tapi kemarin betul-betul dibahas dalam istimewa. Maka kesimpulan MUI tentang Bitcoin ini bahwa Bitcoin, penggunaan cryptocurrency atau yang kita sebut dengan Bitcoin sebagai mata uang, itu fatwanya adalah hukumnya haram, kan gitu. Nah, alasan haramnya kan sederhana. Karena yang namanya muamalah ini, karena pada prinsipnya menggunakan mata uang, melakukan jual beli, mana barangnya, mana uangnya, nah, itu semua sudah diatur. Maka pada prinsipnya hukumnya boleh. Maka di dalam kaedah muamalah itu al-aslu fil asya fil muamalat fil uqud al-ibahah. Pada prinsipnya seluruh akad-akad itu boleh. Nah, selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Maka Majelis Ulama sudah mengkaji. Ini bukan fatwa saya membacakan fatwa ini. Jadi Majelis Ulama sudah mengkaji tentang Bitcoin. Dan tentu Bitcoin ini adalah masalah ekonomi, masalah keuangan, transaksi keuangan, memakai uang digital yang namanya kripto. Nah, sekarang apa hukumnya memakai uang kripto Bitcoin ini yang sudah menyebar tapi belum terlalu luas penyebarannya? Kalau penggunaannya masih dalam orang-orang tertentu, belum terlalu general, tapi dia perlu didudukkan hukumnya. Karena dia ada efisiensinya, ada nilai-nilai positif yang terkandung. Tetapi apakah dengan, dan ada nilai-nilai keuntungan di situ. Nah, sekarang juga di samping itu keamanan. Tapi apakah cukup itu? Nah, maka para ulama tentu di sini pasti mengundang pakar di bidang ini dan mereka menjelaskan kepada Majelis Ulama. Kemudian dan juga di dalam lembaga fatwa itu ada macam-macam orang-orang yang ahli. Makanya menariknya fatwa di Majelis Ulama Indonesia itu ada orang-orang ahli itu memang masuk dia di dalam anggota majelis fatwa. Maka kalau ekonomi dia ahli ekonomi, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli tentang obat-obatan, macam-macam. Nah, khususnya muamalah ini banyak. Maka kalau kita lihat siapa pakar-pakar yang masuk, seperti umpamanya ada Dr. Adi Warman Karim, itu kan pakar ekonomi Indonesia. Dan sekarang dia menjadi komisaris utama Bank Syariah Indonesia BSI. Dialah di DSN itu. Maka kalau sudah masalah-masalah ekonomi, dan dia itu paling jago. Dan dia masuk dalam komisi fatwa itu.
Dan dia tentu menjelaskan. Ulama-ulama yang di bidang syariat, yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara berdalil, setelah diberikan pemahaman tentang itu, maka mereka menghukum. Maka keputusannya apa? Keputusannya menggunakan uang kripto dalam transaksi muamalah hukumnya haram dengan alasan kenapa? Pertama, dia mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Ada di situ pertama adalah gharar. Gharar ini spekulasi. Kemudian ada pula mengandung di situ darar. Kemudian darar ini adalah bahaya dan kerugian. Kemudian dijelaskan juga bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan peraturan BI nomor 17 tahun 2015. Kemudian juga dari dari sisi bentuk muamalah di dalam masalah uang kripto ini bukan hanya sekedar menjadi standar nilai, tetapi dia menjadi komoditi. Di sini jadi masalah. Maka ketika dia menjadi komoditi atau yang disebut dengan aset digital kan gitu. Ketika dia dibuat aset digital, maka di sini ulama, jadi dia bukan hanya sekedar mata uang mata uang kripto, tetapi dia adalah barang komoditi yang disebut juga komoditi digital. Oleh karena itu, kalau sudah komoditi terjadilah jual beli. Kalau ditinjau daripada syarat rukun jual beli, maka dia tidak memenuhi syarat jual beli. Inilah alasan Majelis Ulama mengatakan bahwa kripto itu adalah haram. Ya, salah satu dikandungnya juga mengandung gharar, mengandung darar, kemudian juga mengandung qimar katanya. Juga kalau secara jual beli dia tidak memenuhi syarat sil'ah, karena sil'ah itu adalah barang yang diperjualbelikan, karena uang kripto ini menjadi barang komoditi. Dan sil'ah itu salah satu syarat sebuah sil'ah, barang komoditi itu bisa diperjualbelikan, dia ada wujud fisiknya. Ini kan kalau digital ini kan ada jual fisiknya tak jelas. Itu jadi masalah. Kemudian juga dia memiliki nilai yang diketahui jumlahnya secara pasti. Ini juga masalah. Kemudian juga masalah hak milik. Kemudian juga apa? Bisa diserahkan kepada pembeli. Disalah ditinjau dari semua tinjauan-tinjauan itu. Oleh karena itu banyak syarat-syarat sah yang tidak ada pada jual beli pada uang kripto, sehingga Bitcoin itu menurut fatwa Majelis Ulama itu adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti bisa dirujuk kepada fatwa dan alasannya bisa nanti diunggah di internet. Ya, lihat nanti fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang